Tentunya kita tidak inginkan terjadi konflik dalam kehidupan kita, kemudian permasalahan dalam lingkungan pekerjaan kita, atau bahkan sering terjadi miskomunikasi dalam relasi kita dengan orang lain. Karena itu, pilihan Anda tidak salah pada channel ini karena kita akan mengupas tuntas tentang komunikasi dan berkenalan lebih jauh dengan komunikasi. Komunikasi adalah kekuatan yang dahsyat yang akan membuat kita menjadi spektakuler. Tentunya harus kita pahami, pelajari, dan lakukan. Kesuksesan demi kesuksesan merupakan rangkaian pencapaian yang membutuhkan kemampuan kita dalam mengkomunikasikan diri, baik secara internal maupun secara eksternal. Apabila kita mampu mengkomunikasikan diri kita dengan baik, kesuksesan pun akan menjadi keseharian kita. Sebaliknya, jika kita tidak mampu memahami, mempelajari, bahkan melakukan komunikasi dengan baik, maka bersiap-siaplah kita menanggung kekecewaan. Persoalannya, hampir semua kita merasa mampu berkomunikasi, karena kita merasa komunikasi merupakan sesuatu yang sudah otomatis kita lakukan, di mana aktivitas ini rutin setiap hari kita lakukan sepanjang hidup kita. Pada akhirnya, kita sering memandang remeh terhadap pentingnya belajar komunikasi. Kita memperlakukan komunikasi seadanya, berbicara seadanya, karena kembali lagi, kita menganggap komunikasi itu serba hadir dan sudah otomatis dan tanpa perlu kita pelajari dan kita pahami. Tetapi pertanyaan berikutnya, apa iya sih komunikasi sesederhana itu? Jika memang sesederhana itu, mengapa masih banyak orang yang gugup ketika berbicara dengan orang yang baru dikenal, atau ada orang yang bingung menjelaskan sesuatu, bahkan ada orang yang cemas berbicara di hadapan orang banyak. Bahkan juga tidak jarang terjadi konflik akibat terjadinya miskomunikasi. Berarti komunikasi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Seringkali saya dapat pertanyaan oleh mahasiswa yang dulu pernah saya ajar, kemudian peserta pelatihan, bahkan kerabat gitu ya. Mereka sering sekali bertanya, mengapa sih kita belajar komunikasi? Sampai-sampai ada jurusan di perguruan tinggi yang khusus belajar komunikasi. Padahal kan komunikasi itu mudah dan sepele. Dan ngapain juga kita harus sampai belajar ya gitu ya. Mari kita bahas dulu sebelum pertanyaan-pertanyaan tadi muncul lebih jauh lagi. Mari kita bahas kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat pertama, saya belajar komunikasi dan mengambil jurusan komunikasi. Kalimat kedua, saya sudah membaca tulisan Anda, tetapi mohon maaf tulisan Anda kurang komunikatif. Kalimat ketiga, wajar banget idenya diterima oleh investor karena dia memang mampu mengkomunikasikan gagasannya dengan baik. Kalimat keempat, antara atasan dan bawahan terdapat jurang komunikasi. Nah, kalimat yang terakhir, persoalan itu sudah saya komunikasikan kepada mereka. Dari kelima kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bersifat serba hadir dan serba luas. Akibatnya, tidak jarang di dalam lingkungan sosial dan masyarakat memberikan banyak makna untuk komunikasi. Sekaligus telah banyak juga nih kesulitan yang kita dapatin dalam memahami komunikasi. Nah, namun dari contoh-contoh yang tadi sudah kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi merupakan sebuah disiplin dan kajian yang multi makna. Misalnya nih, dalam kalimat pertama tadi itu menunjukkan komunikasi sebagai disiplin ilmu atau bidang kajian. Sementara dalam kalimat kedua dan ketiga menunjukkan komunikasi sebagai sebuah keterampilan. Nah, di kalimat keempat dan kelima menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses sosial yang meliputi hubungan dan peristiwa. Kita akan bahas satu persatu kedudukan komunikasi yang multi makna ini. Kita akan bahas bagaimana komunikasi dengan kedudukannya sebagai cabang ilmu, kemudian kita juga akan membahas bagaimana kedudukan komunikasi sebagai sebuah keterampilan, juga sekaligus kita akan membahas kedudukan komunikasi sebagai proses sosial yang meliputi hubungan dan peristiwa di video selanjutnya. Jadi pastikan kamu untuk subscribe channel ini untuk terus memperdalam pengetahuanmu tentang komunikasi. Terima kasih dan sampai jumpa.